Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar berhenti untuk memikirkan satu hal penting. Apakah hidup yang sedang dijalani ini cukup kuat jika suatu hari keadaan berubah? Selama semuanya berjalan normal, pertanyaan itu terasa tidak penting. Selama masih ada penghasilan, selama masih bisa memenuhi kebutuhan, kita merasa aman. Namun, hidup tidak selalu meminta izin sebelum berubah. Harga bisa turun, kesehatan bisa melemah, pasar bisa bergejolak, pekerjaan bisa hilang. Dan di saat seperti itu, baru banyak orang sadar bahwa hidup mereka berdiri di atas satu penopang saja. Bukan karena mereka salah, bukan karena mereka malas, tetapi karena sejak awal mereka tidak pernah diajari cara membangun struktur hidup yang tahan guncangan. Kita diajari bekerja keras, kita diajari berjuang, namun jarang diajari kemana hasil perjuangan itu seharusnya diarahkan. Video ini tidak akan menjanjikan jalan cepat, tidak akan menjual mimpi besar, tidak akan memancing emosi sesaat. Video ini mengajak kamu untuk berpikir pelan-pelan, tenang, dan jujur pada diri sendiri tentang bagaimana seharusnya hidup dibangun, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk waktu yang panjang. Banyak orang merasa hidupnya aman, bukan karena mereka punya banyak cadangan, tetapi karena mereka terbiasa mengandalkan satu sumber penghasilan. Setiap bulan ada pemasukan, setiap hari ada aktivitas, dan selama itu berjalan, mereka merasa semuanya baik-baik saja. Namun, sedikit yang sadar bahwa satu sumber penghasilan adalah satu titik kegagalan. Bukan berarti salah, bukan berarti bodoh. Ini hanya pola yang sudah lama dianggap normal. Ketika satu sumber itu terganggu, entah karena harga turun, entah karena pasar berubah, entah karena kondisi fisik melemah, maka seluruh hidup ikut terguncang. Masalahnya bukan pada jumlah uang, masalahnya pada struktur hidup. Struktur yang rapuh tidak akan terlihat saat cuaca cerah. Ia baru terlihat saat badai datang. Dan badai tidak pernah memberi peringatan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang terlihat kuat, tetapi sebenarnya sangat rentan. Mereka bekerja keras, namun hidup mereka bertumpu pada satu tiang saja. Padahal hidup yang sehat selalu punya lebih dari satu penopang. Banyak orang bangga karena mereka sibuk setiap hari. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam dalam keadaan lelah. Hari demi hari terulang dengan pola yang sama. Kesibukan sering dianggap sebagai tanda kemajuan. Padahal, sibuk belum tentu bertumbuh. Ada perbedaan besar antara orang yang bekerja keras dan orang yang membangun sesuatu dari kerja kerasnya. Banyak orang bekerja keras hanya untuk memastikan hari ini bisa dilewati. Besok bisa makan, besok bisa bayar kebutuhan, besok bisa bertahan. Masalahnya bukan pada kerja keras itu sendiri. Masalahnya adalah ketika seluruh tenaga, waktu dan pikiran habis hanya untuk hari ini. Jika setiap hasil kerja langsung habis, maka hidup akan terus berada di titik yang sama. Tidak mundur, tapi juga tidak naik. Inilah yang membuat banyak orang merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hidupnya seperti jalan di tempat. Kerja keras tanpa sistem ibarat menuang air ke ember bocor. Sebanyak apapun yang dituang, tidak pernah benar-benar penuh. Setiap pagi harus diisi lagi. Setiap hari harus dimulai dari nol. Ini bukan hidup yang salah. Ini hidup yang melelahkan. Sistem adalah pembeda antara orang yang selalu lelah dan orang yang lelahnya mulai berkurang seiring waktu. Sistem berarti hasil kerja hari ini masih memberi manfaat untuk hari esok. Sistem berarti tenaga yang dikeluarkan sekarang tidak sepenuhnya hilang, tetapi meninggalkan jejak. Tanpa sistem, kerja keras hanya memindahkan lelah dari hari ini ke hari berikutnya. Dan tanpa sadar, bertahun-tahun bisa habis dengan pola yang sama. Bukan karena orang itu bodoh, bukan karena orang itu malas, justru karena orang itu terlalu rajin, namun tidak pernah berhenti untuk membangun pondasi. Banyak orang tidak pernah bertanya,
Apakah yang sedang mereka lakukan sekarang akan tetap menghasilkan, meskipun suatu hari mereka berhenti bekerja? Pertanyaan ini jarang diajukan, karena jawabannya sering tidak nyaman. Namun justru pertanyaan inilah yang membedakan antara bertahan dan bertumbuh. Orang yang naik kelas secara ekonomi bukan yang paling capek, melainkan yang paling cepat sadar bahwa hidup tidak bisa selamanya ditukar dengan tenaga. Cepat atau lambat, tenaga akan habis, waktu akan menua, tubuh akan melambat, dan jika tidak ada sistem, maka semuanya ikut berhenti. Inilah titik di mana banyak orang mulai tertekan, merasa terjebak, dan kehilangan arah. Padahal masalahnya sederhana, bukan kurang kerja keras, tetapi belum mengubah kerja keras menjadi sesuatu yang bisa berjalan sendiri. Kerja keras seharusnya menjadi alat, bukan jebakan. Dan disinilah kita mulai memahami mengapa membangun sistem bukan pilihan mewah, melainkan kebutuhan hidup jangka panjang. Pada bab berikutnya, kita akan mulai melihat bentuk sistem paling nyata yang bisa dibangun oleh siapapun, bahkan dari skala kecil dan sederhana. Karena naik kelas tidak selalu dimulai dari besar. Seringkali, ia dimulai dari cara berpikir yang benar. Budidaya mengajarkan satu hal penting, bahwa hasil tidak datang secara instan. Ada proses, ada waktu, ada kesabaran. Dan justru karena itulah, budidaya menjadi fondasi yang sangat kuat. Ia menghasilkan sesuatu yang nyata, bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dihitung. Budidaya menjaga dapur tetap hidup, menjaga arus kas tetap mengalir, menjaga kehidupan sehari-hari berjalan. Namun, banyak orang berhenti sampai di sini. Panen datang, uang datang, lalu habis. Tidak ada kesinambungan, tidak ada pengaliran, tidak ada pertumbuhan nilai. Padahal budidaya seharusnya bukan hanya soal panen, tetapi soal apa yang dilakukan setelah panen. Jika hasil budidaya hanya dipakai untuk konsumsi, maka hidup akan berhenti di titik yang sama. Namun, jika hasil budidaya dialirkan dengan sadar, ia bisa menjadi batu loncatan menuju level berikutnya. Budidaya bukan akhir, budidaya adalah awal. Masalah terbesar dalam hidup banyak orang bukan saat mereka kekurangan. Masalah terbesar justru muncul saat hasil mulai datang. Saat panen berhasil, saat usaha mulai menghasilkan, saat uang mulai mengalir. Di fase ini, banyak orang lengah. Karena merasa sudah berjuang keras, mereka merasa pantas untuk menghabiskan hasilnya. Dan itu manusiawi. Namun disinilah kesalahan paling mahal sering terjadi. Hasil kerja tidak diarahkan. Hasil kerja hanya dihabiskan. Uang datang, lalu pergi, tanpa meninggalkan jejak. Tanpa menjadi alat, tanpa menjadi aset, tanpa menjadi fondasi baru. Jika pola ini terus diulang, maka seberapa besar pun hasilnya, hidup akan tetap berada di level yang sama. Yang berubah hanya angkanya, bukan strukturnya. Orang yang naik kelas tidak hanya bertanya, berapa yang saya dapat? Tetapi bertanya, kemana hasil ini harus dialirkan agar hidup saya lebih kuat? Tanpa pertanyaan itu, hasil hanya menjadi konsumsi, bukan pembangunan. Banyak orang memandang pasar saham sebagai sesuatu yang berbahaya, fluktuatif, naik turun, penuh resiko. Namun kenyataannya, yang membuat saham terasa berbahaya bukanlah pasarnya, melainkan cara orang masuk ke dalamnya. Saham menjadi berbahaya ketika dijadikan jalan cepat, ketika dimasuki dengan emosi, ketika digunakan untuk berharap, bukan untuk membangun. Saham bukan pengganti kerja nyata. Saham bukan alat sulap kekayaan. Saham adalah mesin pertumbuhan nilai bagi orang yang sudah memiliki sumber hasil. Jika budidaya, usaha, atau pekerjaan memberi uang hari ini, maka saham bertugas menjaga nilai uang itu agar tidak habis oleh waktu. Uang yang hanya disimpan akan tergerus. Uang yang hanya dibelanjakan akan lenyap. Namun uang yang diinvestasikan dengan sadar akan bekerja dalam diam.
Pasar saham tidak menuntut tenaga fisik. Ia tidak menuntut waktu harian. Ia hanya menuntut satu hal, yaitu konsistensi. Kesalahan paling umum adalah memperlakukan saham sebagai permainan. Masuk saat ramai, keluar saat panik, berpindah tanpa rencana. Padahal, saham seharusnya menjadi kelanjutan dari kerja nyata. Hasil kerja dialirkan sedikit demi sedikit, bukan seluruhnya, bukan dengan paksaan. Dengan cara ini, saham tidak menjadi sumber stres. Ia menjadi mesin pertumbuhan yang tenang dan rasional. Hidup menjadi rapuh bukan karena penghasilan kecil, tetapi karena hanya ada satu mesin yang menopangnya. Ketika hanya satu mesin bekerja, seluruh hidup bergantung padanya. Jika mesin itu berhenti, hidup ikut berhenti. Inilah mengapa menggabungkan dua jenis penghasilan adalah langkah strategis, bukan langkah serakah. Budidaya, usaha, atau kerja nyata memberi arus kas. Ia menjaga kehidupan sehari-hari. Namun pasar saham memberi dimensi yang berbeda. Ia tidak memberi uang cepat, tetapi memberi pertumbuhan jangka panjang. Satu mesin bekerja hari ini, satu mesin bekerja untuk masa depan. Ketika keduanya berjalan bersamaan, hidup tidak lagi berdiri di satu kaki. Jika hasil panen turun, aset finansial tetap tumbuh. Jika pasar bergejolak, usaha nyata tetap memberi napas. Dua mesin ini saling menyeimbangkan. Orang yang membangun dua mesin tidak selalu terlihat paling cepat, tidak selalu terlihat paling sukses di awal. Namun mereka memiliki satu keunggulan besar. Mereka jarang jatuh terlalu dalam. Karena hidup mereka dibangun dengan struktur, bukan dengan harapan. Dua mesin penghasilan bukan tentang menjadi kaya cepat. Ia tentang menjadi kuat lebih lama. Perbedaan antara orang yang stagnan dan orang yang naik kelas jarang terletak pada kecerdasan. Lebih sering, perbedaannya ada pada cara berpikir. Orang yang naik kelas tidak menunggu kondisi ideal. Mereka tidak menunggu modal besar. Mereka tidak menunggu waktu sempurna. Mereka mulai dari yang kecil, dari sisa, dari apa yang ada di tangan. Mereka memahami bahwa sistem besar dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Mereka tidak memaksakan hasil cepat. Mereka memprioritaskan keberlanjutan. Saat orang lain berhenti karena hasil belum terlihat, mereka tetap berjalan. Bukan karena mereka tidak lelah, tetapi karena mereka paham arah. Banyak orang sebenarnya gagal, bukan karena salah langkah, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Padahal sistem butuh waktu untuk mulai terasa. Naik kelas ekonomi bukan tentang loncatan besar. Ia tentang ketahanan menjalani proses panjang. Dan mereka yang bertahan, perlahan, akan sampai di tempat yang tidak bisa dicapai oleh orang yang selalu terburu-buru. Pada akhirnya, perjalanan membangun kemandirian finansial bukanlah tentang angka besar atau pencapaian yang terlihat oleh orang lain. Ia adalah perjalanan batin. Perjalanan untuk merasa cukup kuat menghadapi hidup tanpa rasa takut yang berlebihan. Banyak orang mengira ketenangan datang dari penghasilan besar. Padahal seringkali ketenangan datang dari struktur hidup yang benar. Ketika hidup hanya bergantung pada satu sumber, rasa cemas akan selalu ada. Bukan karena hidup buruk, tetapi karena fondasinya rapuh. Namun, ketika hidup dibangun di atas lebih dari satu penopang, cara pandang mulai berubah. Masalah tetap ada. Tantangan tetap datang. Tetapi, reaksi kita berbeda. Kita tidak lagi panik berlebihan. Tidak lagi merasa terpojok. Karena kita tahu, hidup tidak bertumpu pada satu nasib saja. Mengalirkan hasil budidaya ke aset produktif bukan soal pintar finansial. Itu soal kedewasaan berpikir. Soal menyadari bahwa hidup tidak boleh berhenti di titik konsumsi. Bahwa hasil hari ini harus ikut membangun hari esok. Banyak orang menunda langkah ini terlalu lama. Mereka menunggu penghasilan besar. Menunggu waktu luang. Menunggu kondisi ideal. Padahal, sistem yang kuat tidak dibangun saat semuanya sempurna. Ia dibangun saat kondisi masih terbatas, namun keputusan sudah sadar.
Langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Ketika dua mesin penghasilan mulai berjalan, hidup memang tidak langsung berubah drastis. Namun pelan-pelan, arah hidup menjadi lebih jelas. Ada harapan yang lebih rasional. Ada ketenangan yang lebih nyata. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kita lebih siap. Dan disitulah makna sebenarnya dari naik kelas finansial. Bukan terlihat hebat, bukan terlihat kaya, tetapi menjadi pribadi yang tidak mudah runtuh saat hidup menguji. Jika hari ini kamu mulai berpikir tentang membangun sistem, tentang menyiapkan masa depan, tentang tidak menggantungkan hidup pada satu jalan saja, itu bukan tanda terlambat. Itu tanda kamu sedang bertumbuh. Karena hidup yang dewasa bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang dibangun dengan kesadaran. Dan dari kesadaran itulah, perlahan, hidup yang lebih tenang akan terbentuk.